Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Masa-masa ini kita diajak untuk mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ada hal yang belum baik, perbaiki. Yeremia 7 ayat 3-7, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku akan tinggal bersamamu di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta, ini baik Tuhan, ini baik Tuhan. Tetapi jika kau sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Virus corona hanya sebagian kecil saja yang mengguncang dunia. Tuhan akan buat keguncangan di langit juga, supaya nyata ada kerajaan yang tidak terguncangkan. Ibrani 12 ayat 26-28. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat, tidak sembarangan lagi. Mungkin selama ini kita bisa asal-asalan sembahyang, tapi sekarang Tuhan berikan kesempatan. Bersungguh-sungguhlah beribadah. Hormatilah Tuhan. Belajar mau dipimpin, dikuasai, dan dikontrol oleh Roh Kudus. Ada janji firman Tuhan Yesaya 54 ayat yang ke-10 pun dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripadamu. Luar biasa sebetulnya. Kita yang mengenal Tuhan di tengah keguncangan ini tidak perlu takut. 1 Yohanes 4 ayat 18, barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Karena ketakutan itu menanggung hukuman. Itulah sebabnya Tuhan mau kita yang sudah terima Tuhan Yesus ada tidak kasih agape di dalam diri kita. Sehingga kita tidak egosentris, tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan mau peduli. Sekarang dengan goncangan virus corona yang melanda dunia, nggak orang kaya, nggak orang miskin, nggak orang kuat, nggak orang lemah, nggak orang bodoh, nggak orang bijaksana, semua mengalami dan dibayangi dengan banyak ketakutan-ketakutan. Bahkan akan terjadi ketakutan-ketakutan yang lebih daripada itu. Tapi ketahuilah, kita yang mengenal Tuhan, dan di 11 ayat 32b, akan tetap kuat dan bertindak. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, tapi dia mengerti dan memahami aku, kata Tuhan. Ini penting. Seperti Paulus yang kuhendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana dia boleh menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang Tuhan mau. Sehingga kita benar-benar boleh menjadi terang dan garam bagi dunia sekeliling kita dan menjadi dampak. Seperti Yesaya 60 ayat 1-3, bangkitlah menjadi terang. Bangsa-bangsa dalam kekelaman, tapi akan datang kepada terang yang terbit atasmu. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Di tengah kekelaman ini, di tengah ketakutan yang mencekam ini, terang Tuhan terbit atas hidupmu. Nggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Tuhan lebih besar dari semua keadaan ini. Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa keterlibatan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa sedikit pun. Sehingga membuat kita tidak perlu sombong lagi. Nah, inilah masa-masanya penampian. Inilah masa-masanya Tuhan sedang proses untuk kita nantinya menjadi orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Saya punya pengalaman yang luar biasa seperti yang terjadi dengan peristiwa Galunggung meletus.
Prediksi dari para ahli sudah tidak mungkin dapat diatasi. Ternyata atas kasih kemurahan Tuhan, semua akhirnya bisa teratasi. Dan Jawa Barat menjadi aman kembali. Ini sungguh luar biasa Tuhan mau untuk kita. Bahkan pengalaman yang luar biasa ketika itu saya sebagai guru berenang. Lewat Galunggung meletus saya seperti tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan lagi. Tapi di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengambil waktu berdoa dan berpuasa setengah hari selama lebih 1 bulan itu. Sampai akhirnya saya boleh mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Saya boleh memahami tujuan dan rencana Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat digagalkan oleh keadaan apapun. Seperti Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Tuhan mengagalkan rancangan bangsa-bangsa dan meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tapi rancangan hatinya turun-temurun. Rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, jalan Tuhan bukanlah jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Tuhan merancangkan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu juga firman Tuhan dikatakan seperti itu. Kita yang ada di pihak Tuhan tidak akan mungkin gagal oleh keadaan apapun. Roma 8 ayat 28 dan seterusnya dikatakan, kita tahu bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bagaimana juga Ayub diperhadapkan dengan banyak kesukaran dan banyak masalah sampai mengalami borokan yang tidak kunjung sembuh. Pada akhirnya disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga Ayub boleh berkata dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Yesus kita ajaib. Yesus kita tidak pernah berubah. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yusuf yang harus dibenci, yang harus dibuang ke sumur, yang harus dijadikan budak, yang harus difitnah, akhirnya menjadi orang penting di tanah Mesir. Dan ketika masa kelaparan tiba, di Mesir tersedia makanan karena ada Yusuf. Karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Sehingga ketika tiba masa kelaparan, di Mesir tersedia makanan dan bangsa-bangsa dari mana-mana datang ke sana termasuk keluarga Yusuf. Ketika yang pertama kalinya kelaparan tiba itu, saudaranya datang. Dia minta maaf kepada Yusuf. Dia ketakutan dengan Yusuf, tapi Yusuf dengan penuh kasih dia katakan, sekarang Kejadian 45 ayat 5, jangan menyesali karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku menolong kamu sekalian. Bahkan setelah orang tua Yusuf meninggal, Kejadian 50 ayat 20, semua saudaranya lebih takut lagi karena bapaknya udah gak ada, mungkin Yusuf bisa balas dendam. Tapi Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik untuk kebaikan seperti yang terjadi untuk bangsa yang besar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dengan keguncangan yang terjadi. Jangan takut dengan virus corona yang melanda, yang membuat banyak orang takut mati. Tapi biarlah lewat peristiwa ini kita mau belajar bukan takut mati, tapi takut sama Tuhan. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita akan mati dan binasa, masuk ke neraka, masuk kepada penghukuman yang kekal. Tuhan itu baik.
Tuhan memberikan kesempatan kepada kita yang belum percaya, kepada kita yang belum bertobat, supaya bertobat sebelum engkau ajal, sebelum engkau mati. Karena manusia semua satu kali sudah ditentukan akan mati, sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, tapi semua akan dapat giliran untuk meninggal dunia. Kekayaan, harta benda, kemewahan tidak dapat kita bawa, tapi apa yang kita buat semasa hidup di dunia ini. Kita yang beribadah dan takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan, kita mempunyai tempat yang indah di surga. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan datang kembali, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Hormatilah Tuhan. Beribadahlah dengan benar. Bahkan dikatakan lebih lanjut lagi, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi kepada pertobatan orang fasik. Yehezkiel 33 ayat 11. Jadi sepertinya orang berdosa, orang fasik, orang yang tidak benar, orang yang meremehkan Tuhan selama ini, orang yang sombong, yang angkuh, sepertinya dikasih umur panjang. Tapi sebetulnya Tuhan kasih kesempatan. Kapan engkau mau bertobat? Bahkan Tuhan ajar juga kepada suratan Petrus, 2 Petrus 3 ayat 9. Kita harus berdoa supaya semua orang mengenal kebenaran. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ia sabar terhadap kamu, sekalipun ada orang yang menyebutnya sebagai suatu kelalaian. Karena dia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Seperti pada Yeremia 31 ayat 18 sampai 21. Supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan hajar, Tuhan hardik kita, Tuhan buat kita susah. Tapi dia tetap menyayangi kita karena dia sayang kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat peristiwa ini, dengan keputusan pemerintah, presiden untuk kita dirumahkan, tidak banyak kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting. Bahkan ibadah pun sedapat mungkin diliburkan, ibadah di rumah masing-masing. Ini kesempatan untuk memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Ini kesempatan untuk kita membangun hubungan yang baik, yang manis, yang intim di dalam keluarga dengan Tuhan. Kiranya pesan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amos 5 ayat 13, orang bijaksana pada masa itu akan berdiam diri, karena waktu-waktu itu adalah jahat. Berdiam diri bukan pasif, tetapi berhenti di tengah kesibukan kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Perlindungan Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan menjaga kita 24 jam dalam satu hari. Mazmur 121 dikatakan, pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Sungguh hatinya melekat kepadaku, ayat 14. Tuhan akan meluputkannya. Apabila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom damai untuk Indonesia. Shalom damai untuk umat Tuhan di Indonesia. Shalom damai untuk gereja Tuhan. Jangan takut. Tuhan memberikan kepada kita kerajaan yang tidak akan terguncangkan. Sekalipun nanti akan terjadi keguncangan di langit, kita tidak perlu takut.
Kita tidak perlu takut. Tuhan memberikan kerajaan yang tidak terguncangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan berkati. Amin.